Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bicara tentang teknologi informasi dan komunikasi, kita akan bicara tentang sejarah perkembangan komputer. Ya, dalam sejarahnya perkembangan komputer itu dibagi menjadi beberapa generasi, yaitu generasi pertama ini antara tahun 1940 hingga 1956. Tercatat di tahun 41 seorang insinyur Jerman yaitu Konrad Zuse membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Kemudian di tahun 43, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan oleh Jerman. Dampak pembuatan Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan ada dua alasan. Yang pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna atau istilahnya ada general purpose computer, tapi hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Dan yang kedua, karena sifatnya adalah untuk alat bantu peperangan pada waktu itu, maka keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah Perang Dunia berakhir. Nah, komputer generasi pertama ini mengandalkan bahasa mesin, bahasa pemrograman tingkat rendah yang dipahami oleh komputer untuk melakukan operasi, dan mereka hanya bisa menyelesaikan satu masalah pada satu waktu. Jadi dibutuhkan waktu beberapa hari atau bahkan beberapa minggu bagi para operator untuk menyiapkan masalah baru. Masukan yang didasarkan pada kartu berlubang atau kartu plong dan pita kertas, dan output ditampilkan pada hasil cetakan. Nah, ada sebuah kalkulator elektronik untuk Angkatan Laut Amerika Serikat ya. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan sepak bola dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil dengan nama The Harvard IBM Automatic Sequence Control Calculator atau disingkat jadi Mark I. Ini diciptakan oleh Howard Aiken. Mark I dibangun oleh tim dari IBM dan Harvard University. Mark I menggunakan switch telepon mekanik untuk menyimpan informasi. Mesin ini menerima data dari kartu tekan, diproses dan kemudian output berupa data baru. Juga digunakan untuk mengontrol senjata selama perang. Sejak tahun 50, IBM telah menjadi bagian dalam industri dan pemerintahan. Komputer elektronik build-all pertama dibuat untuk melakukan perhitungan balistik. Ini yang disebut dengan ENIAC. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. ENIAC dirancang oleh John Peresper Eckert dan John W. Mauchly. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Kita lihat ini bagaimana video tentang komputer ENIAC. Sebagai mesin hitung elektronik pertama, ENIAC memiliki kecepatan 1000 kali dibandingkan Mark I. Namun demikian, membutuhkan power yang sangat besar, bahkan hingga meledupkan lampu kota Philadelphia ketika ENIAC digunakan. Permasalahan ENIAC yang pertama, masa hidup yang pendek karena menggunakan tabung vakum untuk otak pekerjaannya. Yang kedua, hanya menjalankan satu program. Hal ini berarti perubahan kabel-kabel membutuhkan sekelompok teknisi untuk mengganti program. Oleh sebab itu, solusinya kelompok peneliti yang sama bekerja pada versi ENIAC yang lain, di mana penggunaan kartu tekan untuk menyimpan program.
ENIAC sendiri adalah komputer awal Amerika Serikat yang semula didesain untuk memperhitungkan tabel ilmu balistik untuk persenjataan artileri, menghitung kerapatan penampang neutron untuk melihat jika bom hidrogen akan bekerja dengan semestinya. Perhitungan ini dilakukan pada Desember 1945 hingga Januari 1946 dan melibatkan lebih dari 1 juta kartu punch. Pada pertengahan tahun 40-an, John von Neumann bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer 40 tahun mendatang yang masih dipakai di dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau disingkat dengan EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program maupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau CPU yang memungkinkan seluruh fungsi komputer dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Tahun 1951, UNIVAC One atau Universal Automatic Computer One yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann. UNIVAC dimiliki oleh Badan Sensus Amerika Serikat dan General Electric. Salah satu hasil mengesankan komputer UNIVAC adalah memprediksi kemenangan Eisenhower dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 1952. Ciri khusus dari komputer generasi pertama yaitu penggunaan instruksi operasi yang dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu, sehingga setiap komputer memiliki bahasa mesin atau machine language yang berbeda, yang menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Penggunaan tabung hampa udara juga menjadi bagian utama dari komputer generasi pertama, sehingga ukuran komputernya menjadi sangat besar dan membutuhkan tenaga listrik yang sangat besar. Untuk penyimpanan datanya, silinder magnetik digunakan. Tahun 1948 ada 3 orang fisikawan Amerika, Walter Hauser Brattain, John Barden, William Branford, yang menemukan transistor. Ini mempengaruhi perkembangan komputer masa lalu. Pada generasi kedua, tahun 56 sampai 1963, komputer generasi kedua ini transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer, sehingga mengakibatkan perubahan yang signifikan dari ukuran mesin komputer elektrik yang tadi sangat besar menjadi semakin lebih kecil. Teknologi baru ini adalah superkomputer IBM. Superkomputer bernama Stretch dan Sperry Rand membuat komputer bernama Lark. Komputer generasi kedua pindah dari bahasa mesin biner yang samar ke bahasa simbolik atau perakitan, yang memungkinkan programmer untuk menentukan instruksi dalam kata-kata. Bahasa pemrograman tingkat tinggi juga sedang dikembangkan pada saat ini, seperti versi awal COBOL dan Fortran. Ini merupakan komputer pertama yang menyimpan instruksi mereka dalam memori, yang pindah dari drum magnetik ke teknologi inti magnetik. Superkomputer IBM dengan transistor pertama awalnya dirancang berdasarkan rumusan Edward Teller di Lawrence Livermore. Contoh pertama dikirim ke Los Alamos National Laboratory tahun 61 dan versi kedua yang telah disesuaikan IBM 7950 Harvest dikirim ke Badan Keamanan Nasional di tahun 62. Ada lain superkomputer Lark. Ini tahun 1960-an di bulan Mei, Remington Rand dikirimkan Livermore Advanced Research Computer atau LAC yang dibuat untuk spesifikasi laboratorium Lawrence Livermore Nasional. Mesin yang dimiliki adalah 175 kali lebih kuat daripada UNIVAC 1. Nah, komputer-komputer ini dikembangkan untuk laboratorium energi atom, dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Hanya ada 2 LARK yang pernah dipasang dan digunakan, satu di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan yang lainnya di US Navy Research and Development Center di Washington, D.C. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Jadi, ciri-ciri komputer generasi kedua adalah kapasitas memori utama cukup besar, menggunakan transistor untuk menggantikan tabung hampa, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk, mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing,
Proses operasinya lebih cepat dan orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik. Kemudian komputer generasi ketiga tahun 64 sampai tahun 71. Tahukah kamu kalau sirkuit terpadu atau IC adalah perangkat elektronik kecil yang terbuat dari bahan semikonduktor. Sirkuit terpadu pertama dikembangkan tahun 50 oleh Jack Kilby dari Texas Instruments dan Robert Noyce dari Fairchild Semiconductor. Jadi, komputer generasi ketiga dimulai dari penggunaan batu kuarsa untuk pembuatan IC dan miniaturisasi komponen-komponen elektronik. Komputer mainframe yang dikenalkan tanggal 7 April 1964 yaitu IBM System 360. Perangkat komputer pertama yang dirancang untuk mencakup berbagai aplikasi lengkap dari yang kecil hingga yang besar, baik komersial maupun ilmiah. Kemudian ciri-ciri dari komputer generasi ketiga adalah komponennya sudah menggunakan IC yang terdiri dari ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuit dan monolithic integrated circuit. Proses operasinya jauh lebih cepat dan lebih tepat. Kapasitas memori komputer juga jauh lebih besar. Ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Penggunaan magnetic disk yang sifatnya random access untuk penyimpanan datanya dan bisa melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Pada saat ini juga alat input dan output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal, serta bisa melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Dilanjut dengan komputer generasi keempat, tahun 71 sampai 80. Pada tahun 81, IBM memperkenalkan komputer pertamanya untuk penggunaan rumahan dan pada tahun 84 Apple memperkenalkan Macintosh. LSI atau Large Scale Integration yang dikembangkan menjadi Very Large Scale Integration ini merupakan pemadatan beribu-ribu IC yang dijadikan satu dalam sebuah keping IC yang disebut chip. Istilah chip digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi empat yang memuat rangkaian terpadu IC. LSI kemudian dikembangkan menjadi Very Large Scale Integration yang dapat menampung puluhan ribu hingga ratusan ribu IC. Pada generasi keempat juga dikembangkan komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputernya atau memori internal. Teknologi komputer dapat digabungkan dengan teknologi telekomunikasi sehingga menghasilkan sebuah teknologi informasi atau dikenal dengan internet. Chip Intel 4004 dikembangkan pada tahun 71, menempatkan semua komponen komputer dari unit pemrosesan pusat dan memori hingga kontrol input atau output pada satu chip. Berikut ini adalah Microsoft Altair 8800 yaitu komputer mikro pertama yang berukuran desktop yang muncul di tahun 1974 ditawarkan oleh Micro Instrument Telemetry System atau MITS yang didirikan oleh Ed Roberts tahun 1969. Komputer mikro Altair 8800 dijual sebagai kit yang ditawarkan dengan sedikit di bawah 395 US dollar. Kit komputer tersebut harus dirakit sendiri oleh pengguna. Maksudnya perakitan di sini adalah penyolderan dan penyatuan komponen, bukan seperti assembling PC saat ini yang hanya membutuhkan obeng. Bill Gates dan Paul Allen mendirikan Microsoft yang kemudian mengembangkan perangkat lunak untuk komputer mikro Altair 8800. Mereka membangun sebuah bahasa pemrograman basic, Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code, yang mereka namakan sebagai Microsoft Basic. Basic dijual kepada MITS dan MITS pun setuju untuk membayar Microsoft dengan uang sebesar 180.000 US dollar pada waktu itu. Media penyimpanan yang digunakan oleh Microsoft untuk mendistribusikan Microsoft Basic adalah media penyimpanan yang berbentuk pita kertas berlubang. Ya, Altair 8800 dipersenjatai dengan mikroprosesor 8 bit Intel 8080 dan memori dengan jumlah 256 bytes, bukan kilobyte, tanpa monitor dan tanpa keyboard. Pemilik komputer tersebut harus membeli keyboard pada waktu itu bukan keyboard melainkan teletype dan monitor secara terpisah karena tidak memiliki monitor, pengguna tidak akan menemukan pesan apa-apa dari komputer Altair 8800 ini selain LED yang berkelip-kelip seperti lampu diskotik dan juga buzzer dengan suara bip-bip-bip. Altair 8800 memiliki sebuah sistem bus dengan arsitektur terbuka yang disebut dengan bus S100 karena memiliki 100 pin tiap slotnya. Arsitektur terbuka ini mengizinkan siapa saja untuk mengembangkan papan sirkuit agar sesuai dengan slotnya dan kemudian dapat bertatap muka dengan sistem.
Hal ini membuat beberapa pihak mengembangkan banyak periferal atau tambahan untuk Altair. Beberapa perangkat lunak yang bisa digunakan untuk menggunakan Altair termasuk Microsoft Basic dan sistem operasi CP/M buatan Gary Kidal dari Digital Research Incorporated. Selanjutnya, persaingan IBM PC dan Apple. Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada komputernya, sementara saingannya masih menggunakan komputer yang berbasis TeX. Macintosh juga mempopulerkan menggunakan mouse. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM Portable dengan pemakaian CPU, IBM PC 486, Pentium, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, hingga sekarang Core i3, i5, i7, dan seterusnya. Kita juga kenal AMD, K6, Athlon, dan sebagainya. Ini semua termasuk dalam golongan komputer generasi keempat. Ini beberapa koleksi mikrokomputer awal, termasuk teknologi prosesor Sol 20, MIPS Altair 8800. Selanjutnya, komputer generasi kelima. Mulai tahun 1980, komponen utamanya adalah VLSI. Ya. Kemudian mikroprosesor juga lebih maju. Mulai diperkenalkan Intel Pentium 4 versi 4. Ya. Ciri komputer generasi kelima yaitu menggunakan LSI yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam sebuah mikroprosesor. Peningkatan kecepatan akses datanya juga tampilan gambar sudah beresolusi bagus dan berwarna serta multimedia. Fungsi komputer menjadi lebih cerdas dan memiliki kemampuan yang semakin canggih. Fisiknya menjadi lebih kecil dan sederhana. Nah, mulai tahun 2000 adalah komputer generasi ke-6 karena mulai generasi milenium ini ya, era milenium banyak sekali pengembangan komputer menuju artificial intelligence. Di Jepang didirikan ICOT atau Institute for New Computer Technology untuk mengembangkan komputer generasi ke-6, yaitu menciptakan komputer yang powerful dan intelijen. Dikembangkannya sistem komputer yang memiliki unsur artificial intelligence yang dapat mengerjakan tugas dengan karakteristik seperti manusia, intelligence, imagination, and intuition, dengan natural language bahasa sehari-hari. Demikian materi kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.